Dari Kesatrian Jenderal KKO Ali Sadikin, Markas Komando Korps Marinir. Saya, Serda Sarla, akan memberikan informasi terkini, teraktual dan terpercaya. Prajurit petarung Korps Marinir di dalam maupun di luar negeri yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam Marinir Sepekan. Panglima Korps Marinir, Letnan Jenderal TNI Marinir Dr. Andy Supardi menghadiri penyambutan kedatangan kapal Republik Indonesia Canopus 936. Kedatangan KRI Canopus 936 ini juga disambut secara langsung oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto SEMSI, Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia Marskal TNI Purnawirawan Doni Hermawan Taufanto, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, beserta sejumlah pejabat tinggi TNI dan TNI AL lainnya di Dermaga Komando Lintas Laut Militer Tanjung Priok, Jakarta Utara. Panglima Korps Marinir, Letnan Jenderal TNI Marinir Dr. Andy Supardi memberangkatkan bantuan kemanusiaan berupa 1.000 pasang sepatu untuk masyarakat terdampak bencana alam di Kabupaten Aceh Tamiang. Pemberangkatan bantuan dilaksanakan di Kesatrian Marinir R. Suhadi Birkif 2 Marinir, Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur. Panglima Korps Marinir, Letnan Jenderal TNI Marinir Dr. Andy Supardi menekankan pentingnya kepemimpinan humanis bagi seorang komandan satuan, yakni dengan membangun kedekatan, kepedulian, serta ikatan yang kuat dengan prajurit yang dipimpinnya. Penegasan tersebut disampaikan Panglima Korps Marinir saat memberikan pengarahan kepada ratusan perwira Korps Marinir wilayah Surabaya yang digelar di Gedung Balai Prajurit Brigif 2 Marinir, Kesatrian Marinir R. Suhadi Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur. Panglima Korps Marinir, Letnan Jenderal TNI Marinir Dr. Andy Supardi didampingi Ketua Gabungan Jalasnastri Korps Marinir, Nyonya Nana Andy Supardi, menghadiri tasyakuran Hari Pendidikan TNI Angkatan Laut ke-80 tahun 2026 yang digelar di Gedung Graha Samudra, Bumi Moro, Kodikelatal, Surabaya. Kepala Staf Korps Marinir Mayor Jenderal TNI Marinir Suherlan meninjau langsung pelaksanaan uji fungsi amunisi kaliber 100 mm BMP 3F BTEI 1 tahun anggaran 2026 di daerah latihan pusat latihan pertempuran Marinir 5 Baluran, Situbondo, Jawa Timur dengan melibatkan Rampur BMP 3F, tank PT 76M dan BTR 50 PM. Kepala Staf Korps Marinir Mayor Jenderal TNI Marinir Suherlan mewakili Panglima Korps Marinir Letnan Jenderal TNI Marinir Dr. Andy Supardi menghadiri acara laporan kesiapan pemberangkatan kontingen latihan bersama pasukan khusus TNI gelombang 3 tahun 2026 di Belarusia, Gedung Gatot Subroto, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Kepala Staf Korps Marinir Mayor Jenderal TNI Marinir Suherlan mewakili Panglima Korps Marinir Letnan Jenderal TNI Marinir Dr. Andy Supardi menghadiri acara pelantikan pengurus besar Federasi Arum Jeram Indonesia masa bakti 2026-2030 bertempat di Driving Range Cilandak Marinir, Jakarta Selatan. Dalam semangat membangun ekosistem yang inklusif dan kolaboratif, Pasmar 1 Korps Marinir TNI AL menerima kunjungan Raffi Ahmad, utusan khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Kehadiran Raffi Ahmad disambut langsung oleh Komandan Pasmar 1 Mayor Jenderal TNI Marinir Ilida Sili di Kesatrian Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan. Pertemuan ini membahas berbagai inisiatif strategi guna memperkenalkan peran Korps Marinir kepada generasi muda serta memperkuat nilai-nilai kebangsaan melalui industri kreatif.
Komandan Pasmar II, Mayor Jenderal TNI Marinir Oni Junianto menghadiri kegiatan panen raya kedelai program ketahanan pangan TNI AL tahun 2026 di Desa Udikan, Kecamatan Bilangan, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Panen raya kedelai ini merupakan bentuk nyata sinergi TNI Angkatan Laut bersama pemerintah daerah dan masyarakat dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Komandan Pasmar II, Mayor Jenderal TNI Marinir Oni Junianto menghadiri kolokium Pasis di Krekseskoal Angkatan 65, Pasis di Kelapa Angkatan 35, dan mahasiswa STTAL Angkatan 65 tahun 2026 di Gedung R. Mulyadi Kodikelatal Bumiumoro, Surabaya. Kolokium dalam rangka Hardikal ke-80 dipimpin Komandan Kodikelatal Letnan Jenderal TNI Marinir Nur Alamsyah SEMM MT Erhan dengan mengangkat tema optimalisasi taktik perang laut TNI AL dalam mendukung strategi Sea Control dan Sea Denial pada perang berlarut di Alki. Asisten Personalia dan Pasmar II Kolonel Marinir Andi Nurmawan menghadiri upacara pelantikan dan penyumpahan siswa Dikmaba TNI AL Angkatan 561 dan Dikmata TNI AL Angkatan 561 tahun anggaran 2026 yang dipimpin Komandan Kodikelatal Letnan Jenderal TNI Marinir Nur Alamsyah SEMM MT Erhan di lapangan Kawah Chandra di Muka, Puslatik Sarmil Juanda, Sidoarjo. Komandan Pasmar III, Mayor Jenderal TNI Marinir Andi Rahmat memimpin langsung upacara serah terima jabatan Wakil Komandan Pasmar III yang dilaksanakan di lobi Mako Pasmar III, Kesatrian Marinir Agus Subekti, Jalan Sorong Klamono, kilometer 16, Distrik Klaurung, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Suasana penuh keceriaan, kebersamaan, dan semangat kekeluargaan mewarnai rangkaian puncak peringatan Hari Ulang Tahun ke-8 Pasmar III yang digelar di Mako Pasmar III, Kesatrian Marinir Agus Subekti, Jalan Sorong Klamono, kilometer 16, Distrik Klaurung, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Wujud nyata kepedulian terhadap kesehatan keluarga prajurit terus ditunjukkan Pasmar III melalui peresmian Posyandu Ikan Lema yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-8 Pasmar III. Peresmian dilakukan langsung oleh Komandan Pasmar III, Mayor Jenderal TNI Marinir Andi Rahmat bersama Ketua Korcap Pasmar III, Nyonya Julita Andi Rahmat di Kesatrian Marinir Agus Subekti, Jalan Sorong Klamono, kilometer 16, Distrik Klaurung, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Brigif 4 Marinir BS menggelar doa bersama lintas agama dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-22 Brigif 4 Marinir BS. Kegiatan berlangsung hikmat dan penuh kebersamaan tersebut dilaksanakan di lapangan helipad Marinir Ekopak Piabung, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Dalam kesempatan tersebut, Asisten Personil Panglima Korps Marinir Brigadir Jenderal TNI Marinir Ludi Prastiono turut hadir dalam doa bersama lintas agama. Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-22 Brigif 4 Marinir BS menggelar pagelaran wayang kulit dengan judul Wahyu Katenterman. Kegiatan digelar semalam suntuk bertempat di lapangan Pantai Marina Ekopak Brigif 4 Marinir BS, Piabung, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Dalam upaya membangun semangat kekompakan dan mempererat tali silaturahmi prajurit Batalion Infanteri 8 Marinir, laksanakan olahraga bersama dengan Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan 907 DS bertempat di Kesatrian Sarang Petarung Harimau Putih Yonif 8 Marinir, Pangkalan Berandan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Komandan Rumkital Marinir Cilandak Kolonel Laut Kesehatan Dr. Gigi Muhammad Arifin melaksanakan kegiatan Jam Komandan dalam rangka memperkuat komitmen pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani bertempat di Gedung Serbaguna Rumkital Marinir Cilandak. Kegiatan yang diikuti seluruh sivitas hospitalia tersebut menjadi momentum penting dalam membangun semangat perubahan dan penguatan budaya kerja yang berintegritas di lingkungan Rumkital Marinir Cilandak.
Komandan Komando Latihan Marinir Brigadir Jenderal TNI Marinir Agus Dwi Laksana Putra secara resmi menutup kegiatan briefing latihan operasi pengamanan wilayah perbatasan tahun anggaran 2026 yang digelar di lapangan apel Kesatrian FF Tanjung Pusat Purmar 3 Grati. Dalam rangka hari ulang tahun Puslat Purmar 8 Teluk Ratai yang ke-10, Puslat Purmar 8 Teluk Ratai mengadakan bakti sosial di Masjid Al-Zaini dan juga pembagian sembako. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Komandan Puslat Purmar 8 Teluk Ratai dan didampingi Ibu Ketua Jalas Nastri Ranting 1 Cabang 5 PG Kormar, Dusun Ciberem, Desa Batu Menyan, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Prajurit Detasemen Intai Para Amfibi 1 Marinir Pasmar 1 TNI Angkatan Laut kembali meraih prestasi membanggakan pada event Bogor Run 2026 yang diselenggarakan di Taman Budaya Sentul City, Kabupaten Bogor. Semangat juang dan mental petarung prajurit Detasemen Intai Para Amfibi 1 Marinir Pasmar 1 TNI AL kembali membuat prestasi membanggakan pada ajang Hammer Fight Series 3 yang digelar di Studio Bali United, Jakarta Barat. Atlet Pasmar 2 Korps Marinir, Serda Marinir Andi Nuriski, prajurit dari Batalion Infanteri 1 Brigif 2 Marinir, berhasil meraih juara pertama lomba renang militer 50 meter di kolam renang Tirta Vicanda, Mako Divisi Infanteri 2 Kostrat Singosari, Malang. Jaga kepercayaan rakyat, jaga netralitas TNI, dan perkuat sinergitas TNI Polri. Dari Kesatrian Marinir Jenderal KKO Ali Sadikin, Markas Komando Korps Marinir. Saya, Serda Sarla, mewakili kerabat kerja Dispon Kormar, pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Jalas Veva, Jaya Mahe, Marinir.